Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Dipengaruhi minuman keras dan terlibat cekcok, seorang pemuda di Merauke tega membunuh kakaknya. Teror kelompok kriminal bersenjata telah menewaskan 37 warga selama tahun 2023. Antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di Merauke, meski pihak Pertamina sudah menambah stok Pertalite dan solar. Sungguh malang nasib Justus. Pria berusia 23 tahun dan mahasiswa semester akhir perguruan tinggi di Merauke, Papua Selatan ini tewas di tangan adik kandung. Kedua kakak beradik ini ternyata kuliah di perguruan tinggi yang sama. Mereka berdua terlibat pertengkaran di rumahnya di kawasan Mopah Lama pada Rabu pagi. Korban saat itu memukul adiknya pada bagian kepala. Saksi mengatakan Justus masih sempat pergi ke rumah temannya. Namun dia tidak menyangka sang adik menyusul lalu menikam pinggang korban dengan pisau tajam. Justus sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Sekitar jam 2 atau setengah 3. Itu ceritanya kau dengar seperti apa? Dong cuma teriak-teriak saja sih, bahwa laki-laki yang kayaknya dia tidak tahu pingsan atau apa, dia bawa ke rumah sakit. Kalau berkelahi sih Tidak. dong cuma teriak-teriak. Teriak-teriak saja ya. Terus keluar tahu begitu bahwa sudah ada yang jatuh korban satu ya? Iya. Itu atau gimana? Dorang cuma teman-teman saja? Kayaknya sih ada teman-teman sudah sering rame di sebelah. Gitu. Anak bujang sebelah itu anak bujang. Kurang tahu sih, kayaknya bukan orang sebelah sini, kayaknya dari luar. Yang meninggal itu ya? Iya. Kita kurang. Berarti dia cuma datang ke temannya ya? Gitu. Sempat berkelahi dia, berkelahi. Iya. Ibu sempat keluar waktu itu? Pak, dari jam 1 malam terjadi. Orang minum dulu, mabuk. Terus? Malam itu kita dengar ribut-ribut jam 1. Memang sering mabuk di situ ya? Iya. Pelaku saat ini sudah diamankan di Polres Merauke karena usai kejadian, Justinus langsung menyerahkan diri ke pos polisi Bandara Mopah Merauke. Korban dengan pelaku ini adik kakak. Dia sudah ada mungkin masalah karena sudah dipengaruhi dengan minuman. Kakak ini sempat pukul adik. Dia tidak terima, makanya adik ini melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau. Pisau ya? Menggunakan pisau. Itu berapa kali tusukan itu Pak? Menggunakan pisau sekitar 3 kali, 4 kali. 4 kali itu? Tidak ada ya? Dengan punggung belakang. Ya? Sehingga korban setelah dia melakukan penganiayaan, penikaman, tersangka langsung meninggalkan. Ya, hari menyerahkan diri ya. Siap. Terus mahasiswa keduanya? Dia status mahasiswa. Mahasiswa keduanya ya. Ironisnya, perkelahian kedua kakak beradik ini akibat pengaruh minuman keras. Polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti dan saat ini terus meminta keterangan pelaku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Operasi Damai Kartens merilis data yang menyebutkan kelompok kriminal bersenjata selama 2023 melakukan tindakan kriminal menonjol 204 kasus. Paling banyak terjadi di Kabupaten Puncak sebanyak 44 kasus dan yang paling sedikit 3 kasus terjadi di Kabupaten Mimika. Sisanya berada di Intan Jaya, Yahukimo, hingga Jayawijaya. Tindak kriminal ini lebih banyak karena Operasi Damai Kartens fokus pada upaya preventif atau pencegahan. Satgas mencatat gangguan keamanan yang dilakukan KKB sebagian besar adalah kontak tembak, penyerangan pos keamanan, pembunuhan hingga penganiayaan berat. Total jumlah tewas mencapai 79 orang. Sebagian besar adalah warga sipil berjumlah 37 orang, 20 tentara dan 3 polisi. Sedangkan 19 orang sisanya dari KKB.
Sementara jumlah korban yang luka-luka sebanyak 84 orang. Stabilitas Kamtibmas di wilayah operasi Damai Karta di tahun 2023 ini cukup terkendali. Disampaikan bahwa kasus menonjol sepanjang 2023 tercatat sebanyak 204 kejadian, terdiri dari 44 kejadian di Kabupaten Puncak, 32 kejadian di Indrajaya, 38 kejadian di Yaukimo, 18 kejadian di Duga, 20 kejadian di Pegunungan Bintang, 12 di Dogiai, 17 di Jaya dan 15 kejadian di Jayapura, Salatiga di daerah Timika. Jika kita kelompokkan per bulan, maka dari bulan Januari terjadi kejadian sebanyak 28 kejadian, Februari 13, Maret 21, April 16 kejadian, Mei 12 kejadian, bulan Juni ada 3 kejadian, Juli 17, Agustus 32, September 28, Oktober 12 kejadian, November 10 kejadian, dan sampai sekarang ada 12 kejadian di bulan Desember. Dari data tersebut, bulan Agustus merupakan bulan terbanyak kejadian sebanyak 32 kejadian, sedang wilayah yang paling banyak kejadian adalah Yaukimo sebanyak yang paling banyak ini daerah Puncak ya, 44 kejadian. Kejadian yang menjadi sorotan publik adalah tentunya adalah penyanderaan pilot Susi Air sejak dari tanggal 7 Februari 2023. Kemudian ada satu kasus pembunuhan aktivis HAM dan aktivis perempuan, Misel Polisi Doga, 28 Agustus 2023. Aparat juga menyita 32 pucuk senjata api dan ribuan butir amunisi, serta puluhan senjata tajam. Bahkan aparat berhasil menguasai 42 markas KKB. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Apel pasukan gabungan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru kemarin digelar di Polres Merauke. 400 petugas gabungan dari polisi, tentara, tim SAR, serta Dinas Perhubungan dan Satpol PP akan mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. AKBP Sandi Sultan yang memimpin apel pasukan mengatakan pihaknya akan fokus pada pengamanan ibadah Natal di seluruh gereja di Merauke, baik saat ibadah malam Natal maupun esok harinya pada tanggal 25 Desember. Pengamanan Natal merupakan tugas rutin yang harus kita pastikan berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Saya ulangi, pengamanan Natal merupakan tugas rutin yang harus kita pastikan berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Sebagaimana penegasan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa Natal dan Tahun Baru ini rutinitas, tetapi apapun tetap harus direncanakan, harus dipersiapkan, utamanya yang berkaitan dengan transportasi. Dengarkan ini, Satuan Lantas, pasokan dan distribusi bahan pokok. Hal tersebut penting karena momentum Nataru telah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. Kapolres meminta anggota yang melakukan pengamanan mewaspadai pengendara yang mabuk akibat minuman beralkohol, serta memantau arus mudik di pelabuhan penyeberangan dan sejumlah titik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tidak mudah memberantas peredaran miras di Merauke, Papua Selatan. Terbukti ribuan liter minuman keras lokal atau yang biasa disebut sopi ini adalah contoh masih banyak warga Merauke menenggak minuman keras. Padahal miras kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminal yang merenggut korban jiwa. Polres Merauke belum lama memusnahkan miras sopi serta obat-obatan yang sudah kedaluarsa. Barang terlarang ini disita sejak 6 bulan terakhir dari sejumlah lokasi. Dari 6 bulan ini, ya, dari bulan Juli sampai dengan Desember ini, kita musnahkan miras kurang lebih 2.000 liter, ya, yang terdiri dari botolan kecil, kemudian ada yang baskom yang besar-besar ini. Nanti rekan-rekan bisa ambil dokumentasinya, bisa lihat, ya. Jumlah keseluruhannya 2.000 liter.
Pak, dari pemusnahan ini tentu kan pasti ada pemiliknya, mungkin sudah ada yang diproses kah atau seperti apa, Pak? Iya, betul ada. Ada 7 orang lagi dalam proses penjualan miras ini, ya. Mulai dari bahannya, ya, yang dilarang sampai dengan mirasnya, miras juga yang banyak, gitu. memproduksi, ya, seperti itu. Sementara itu di kota Jayapura, Polresta Jayapura memusnahkan ribuan botol minuman keras dan narkoba. Minuman keras yang dimusnahkan sebanyak 992 botol dan ganja seberat 46 kg. Pemusnahan ribuan botol minuman keras ini dengan cara dipecahkan dan dimasukkan ke dalam lubang menggunakan ekskavator, sementara narkotika dengan cara dibakar. Untuk hari ini kita Polresta Jayapura Kota memusnahkan 992 miras, 35 gram sabu, dan 46 gram ganja, tadi 150 butir pil yang kita musnahkan sama-sama di tempat ini tadi. Di Kabupaten Kepulauan Yapen, polisi juga memusnahkan 197 botol minuman keras ilegal dan 16 jerigen minuman keras oplosan. Musnahan barang bukti berupa minuman keras dan juga ada beberapa benda-benda yang hasil sitaan dari kejaksaan yang sudah memiliki hukum tetap dan lanjut dimusnahkan. Adapun hasil yang kami peroleh pada hari ini untuk dimusnahkan berupa minuman keras merupakan hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dalam hal ini pihak Polres Kepulauan Yapen beserta TNI melaksanakan patroli di akhir tahun, awal bulan November kemarin kami sudah melaksanakan patroli dan juga razia terhadap minuman keras. Kami akan berlanjut terus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, sehingga kita juga merasa aman, nyaman, masyarakat juga tetap merasa aman dan nyaman untuk ketertiban Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya berharap untuk kita semua, khusus untuk masyarakat, edaran saya sudah kasih keluar untuk itu. Tolong di suasana Natal ini mari kita sama-sama mencari kasih, kebersamaan, kedamaian, ini yang kita jaga. Dan menghindari dari minuman-minuman yang beralkohol sehingga kita aman dan tidak ada efek-efek negatif yang dapat merugikan masyarakat sendiri. Polisi dan kejaksaan juga memusnahkan barang sitaan seperti amunisi dan bahan peledak yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan melaporkan dari Merauke, Kota Jayapura, dan Yapen.